Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Al-Hadis dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada mata kuliah Al-Hadis ini walaupun dalam keadaan daring. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baiklah, sebelum kami memulai mempresentasikan hasil diskusi kami, marilah kita membukanya dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Fitri, NIM 2001-10129. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Hadis dari sisi kuantitasnya. Pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, perawinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutawatir. Yang kedua, maksud. Yang ketiga, had. A. Hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut lughat ialah mutabi'i, yang berarti beriring-iring atau bertutur-tutur antara satu sama lain. Syarat-syarat dan pembagian hadis mutawatir. 1. Hadis yang diriwayatkan itu mengenai Nabi Muhammad SAW yang dapat dilengkapi oleh panca indera, seperti sikap dan perbuatan beliau yang dapat dilihat dari sabdanya yang dapat didengar. Misalnya, para sahabat mengatakan, kami lihat Rasulullah SAW berbuat begini, atau didengar. Misalnya, para sahabat mengatakan, kami lihat Rasulullah SAW berbuat begini. 2. Perawinya mencapai jumlah yang menurut kebiasaannya mustahil. Mereka bersepakatan untuk berdusta. Jumlah minimal ada yang menetapkan 10 orang rawi, 20, 40, dan bahkan yang ada menetapkan minimal 70 rawi. 3. Jumlah perawi pada setiap tingkat tak boleh kurang dari jumlah minimal. Bila suatu hadis telah memenuhi 3 syarat di atas, maka tergolong hadis mutawatir dan benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Para rawi hadis mutawatir tidak harus memenuhi sahih dan hasan, melainkan yang menjadi ukuran adalah segi kuantitasnya, yang secara rasional mustahil mereka bersepakat untuk bohong. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Linda Atika Dewi. Padanya dipersilakan. Yang kedua, pembagian hadis secara mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang susunan redaksinya dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafaz dan makna yang sama. Hadis tersebut terdapat pada 10 kitab hadis, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, At-Tayashili, Abu Hanifah, Abu Tabrani, dan Al-Hakim. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang lafaz dan maknanya berlawanan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat persamaan makna secara umum atau kulli. Yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah sesuatu yang mudah dapat diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahwa Nabi melakukan atau memerintahkan untuk melakukannya, atau serupa dengan itu. Mungkin hanya ini yang dapat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 200110128. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hadis ahad. Pengertian hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Dan yang terakhir, hadis gharib. Baik, saya akan menjelaskan tentang hadis masyhur.
Al-Surahman yang artinya kemasyhuran secara etimologis berarti tersebar dan tersiar. Adapun contoh hadis muslimi akhul muslim yang artinya setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Selanjutnya yaitu hadis aziz. Pengertian hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tabakoh saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Hani dari Anas, dan Al-Bukhari meriwayatkannya melalui jalan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Anas diriwayatkan oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Yang terakhir yaitu hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa adalah orang yang menyendiri, mengikhlaskan diri, atau orang yang jauh dari sanak keluarganya. Hadis gharib adalah hadis yang rawinya menyendiri dengannya, baik menyendiri karena jauh dari seorang iman yang telah disepakati hadisnya, maupun menyendiri karena jauh dari rawi lain yang bukan iman sekalipun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, karena kami hanyalah manusia biasa. Al-insanu makhlul khata'i wan nisyan, manusia yang tidak pernah luput dari salah dan lupa. Marilah kita tutup presentasi ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.